He's coming soon. Biar anak-anak nggak keluar masuk. Sudah? Ya, sekali lagi sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Tuhan, kita itu Sangat istimewa. ya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan kembali dengarkan Davat Elohim. Ya, ayo kita baca bersama-sama. Ini huruf apa? Huruf apa? Tau. Dikasih garis? Ta. Ini huruf Kaf. Ini huruf U. Ini huruf Tau. Ya. Dibaca apa saudara? Takut. Ya. Saya mau tanya, di antara Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini yang pernah mengalami rasa takut siapa angkat tangan? Ternyata hampir semua pernah ngalamin rasa takut. Dan ternyata memang rasa takut itu sesuatu yang manusiawi. Kalau dia masih hidup, sehebat apapun, pasti orang pernah mengalami rasa takut. Kalau sampai dia tidak pernah mengalami rasa takut, berarti dia bukan manusia yang normal. Normal itu sehebat apapun, pasti sekecil apapun dia pernah mengalami rasa takut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar sebagai respon terhadap suatu tertentu. Jadi ternyata saudara bahwa rasa takut itu suatu mekanisme pertahanan hidup dasarnya saudara. Dari segala sesuatu itu respon. Bahwa orang merasa takut itu respon. Nah, takut itu bisa macam-macam dari hal apapun yang pernah dialami. Ternyata takut itu muncul dari beberapa atau berbagai hal. Orang itu bisa mengalami rasa takut. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang merasa takut itu karena beberapa hal. Ada berbagai hal yang dia alami, sehingga orang itu bisa mengalami rasa takut. Misalnya saudara, yang pertama, orang merasa takut karena rasa sakit. Ada orang yang punya rasa takut karena rasa sakit. Contoh saudara, orangnya badannya bagus, besar, mungkin dia ikut fitness saudara. Tetapi saudara hanya karena jarum suntik yang kecil, takut. Ada nggak saudara? Aku nggak mau disuntik, takut. Padahal badannya besarnya luar biasa, apapun dihadapi. Ternyata hanya karena jarum suntik saja orang sudah takut. Jujur di sini yang takut jarum suntik siapa? Ternyata banyak juga saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin sama golok orang nggak takut, sama parang nggak takut. Tetapi begitu jarum suntik yang kecil, lari saudara, ngibrit. Saudara, kenapa punya rasa takut? Ini salah satunya, takut karena rasa sakit. Padahal kalau disuntik pakai jarum suntik itu kan cuma kecil saudara. Paling kayak digigit semut, selesai saudara. Beda dengan kalau dijahit, luka terus dijahit, apalagi diobras saudara. Mungkin orang kan, dijahit berapa nih? Orang udah takut. Ini cuma jarum suntik loh saudara. Kemudian ada orang rasa takut karena ancaman atau bahaya. Nah, karena diancam, awas ya kalau kamu lewat sini, atau awas ya kalau sekali waktu begini, ini ancaman. Orang yang diintimidasi, saudara, itu wajar punya rasa takut saudara. Sehingga kalau diancam, awas kalau lewat sini, kamu awas segala macam. Nah, ini yang membuat rasa takut. Kenapa? Karena ancaman atau dalam bahaya. Contohnya sekarang ini dalam bahaya, lagi ngetrennya tentang penyakit, tentang virus. Sehingga orang mulai merasa takut. Banyak sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Padahal saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak perlu takut. Sekarang ini kayak virus corona ini disebutnya apa? Apa? Covid berapa? Covid berapa? 19. Nah, obatnya gampang. Mazmur 91 dibalik saja saudara. Betul kan? 19 dibalik 91. Kamu tidak akan takut dalam kengerian malam, sekalipun
wabah, penyakit apapun mendatangi engkau, 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, tidak akan pernah menimpa engkau. Itu kan obatnya, saudara. Betul nggak, saudara? Tadi Bang Ajeng sudah sampaikan saat pimpin pujian, katakan kita nggak perlu takut salaman kanan kiri cipika-cipiki, karena pasti Bapak Yahweh lindungi sertai. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada yang takut karena bahaya. Mungkin bahaya itu bisa bencana, teror, segala macam, saudara. Kemudian yang ketiga, ada orang takut karena menghadapi kehidupan. Ada orang yang takut, saya hidup ini sulit, susah, sehingga takut menghadapi kehidupan. Bisa karena masalah ekonomi. Begitu saking sulitnya ekonomi, sehingga banyak orang yang akhirnya depresi, mengalami bunuh diri, dan banyak hal. Karena yaitu tadi ekonomi, karena menghadapi kehidupan. Ada yang mengalami penyakit yang gak kunjung sembuh, sakit gak pernah sembuh-sembuh, sehingga orang putus asa. Kemudian ada juga karena menghadapi takut menghadapi usaha. Nanti kalau aku usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini aku ditipu orang, segala macam. Jadi sudah punya rasa takut yang luar biasa. Ada juga yang karena rasa takut menghadapi studi. Saya nggak mau belajar terus, saya nggak mau sekolah, saya nggak mau apa, karena takut. Ada orang yang takut karena beban masalah yang terus dihimpit, sehingga nggak kuat menghadapi segala sesuatu. Nah, ini orang yang merasa takut karena beberapa hal. Nah, tadi saya tanya sama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah saudara mengalami rasa takut? Saudara angkat tangan, itu manusiawi. Jangankan saudara, saya pun pernah mengalami rasa takut yang luar biasa juga, saudara. Pernah saya mengalami ketakutan, saya pernah mengalami banyak hal yang saya hadapi, saudara. Sedangkan di kitab suci juga banyak orang yang merasa takut. Kita akan lihat ya, saudara. Lihat, nabi dan tokoh kitab suci yang pernah mengalami ketakutan, ternyata tingkatannya seorang nabi saja pernah mengalami yang namanya rasa takut. Kenapa? Karena sisi manusianya muncul, saudara. Kita akan lihat contohnya. Beberapa contoh. Yang pertama, yaitu adalah Gideon. Ternyata Gideon pernah mengalami ketakutan saat akan menghadapi orang Midian, saudara. Dia merasa mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita akan lihat ayatnya ya. Saya akan bacakan buat saudara. Di dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayatnya 10 dan 11. Perhatikan. Ya, saya bacakan, sudah simak baik. Namun jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka engkau akan mendengar apa yang mereka katakan. Kemudian tanganmu akan dikuatkan untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah dia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan di perkemahan laskar itu. Ini orang sehebat Gideon, saudara. Dia mengalami rasa takut. Sampai Jafar Elohim berkata kepada dia, kalau kamu takut, ajaklah pura bujangmu itu untuk ke depan. Artinya untuk menemani. Kalau Gideon enggak takut, saudara, pasti dia akan ngomong begini, enggak, aku akan berangkat sendiri. Betul enggak, saudara? Pasti dia akan bilang, aku akan berangkat sendiri saja. Ngapain bawa orang yang istilahnya levelnya masih di bawah saya. Artinya ayat ini di ayat 11, maka engkau akan mendengar apa yang kemudian tanganmu akan dikuatkan untuk turun menyerbu. Lalu turunlah dia bersama dengan pura. Artinya dia takut gak? Takut, artinya butuh teman, saudara. Kemudian kita lihat pasal yang ke-6. Kita mundur satu pasal. Lihat ayat 6. Dan Bani Israel melakukan yang jahat di mata Yahweh, sehingga Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan tangan orang Midian sangat kuat menindas orang Israel, sehingga di hadapan orang Midian Bani Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu terjadilah ketika orang Israel selesai menabur, orang Midian dan orang Amalek serta orang-orang dari sebelah timur datang melawan mereka. Mereka berkemah di sekeliling orang Israel, memusnahkan hasil tanah itu sampai memasuki Gaza. Mereka tidak menyisakan bahan makanan apapun di Israel, baik domba, lembu maupun keledai. Sebab orang-orang itu datang membawa ternak
dan kemah mereka datang berduyun-duyun seperti kawanan belalang, dan jumlah orang itu beserta untanya tidak terhitung. Mereka mendatangi negeri itu dan menghancurkannya. Nah, saudara perhatikan gimana Gideon gak takut. Orang Israel yang kecil dikelilingi orang Midian, Amalek, dan negeri sebelah timur. Mereka datang keroyokan, bawa rombongan. Bahkan dikatakan ayatnya mereka seperti belalang. Yang namanya belalang itu tidak mungkin sendiri, pasti temennya banyak. Sekalipun belalangnya satu, temennya sangat banyak. Ini yang dibawa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga saat orang Israel menabur, semuanya sudah habis. Karena yang dibawa oleh orang Midian, orang Amalek, dan lainnya bukan hanya tubuhnya, tetapi termasuk untanya, termasuk ternaknya yang tidak terhitung. Gimana mereka mau makan, saudara? Habis. Itulah ketakutannya si Gideon. Kita lihat ayat 14-nya. Ya, saya bacakan ayat 14. Maka Yahweh berpaling kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan engkau akan menyelamatkan Israel dari tangan orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, saudara perhatikan, Yahweh yang berfirman. Lihat ayat 15. Namun dia menjawab kepadanya, ya Tuanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling lemah di antara suku Manase, dan aku pun yang paling muda di dalam rumah ayahku. Bayangkan saudara, mentalnya Gideon kecil menghadapi orang yang begitu banyak, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Dia merasa ketakutan. Dia takut menghadapi orang Midian. Padahal sekali lagi, kalau Bapa Yahweh yang berfirman, Bapa Yahweh yang memerintah, saudara, tidak ada satupun yang sanggup menghadapinya. Amin. Dan kalau kita baca kisah ini seterusnya, nanti justru Gideon menghadapi orang Midian cukup dengan 300 orang. Tidak perlu sampai puluhan ribu orang, saudara. Artinya apa? Yang bekerja turun tangan itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Amin. Itu yang pertama. Ini adalah salah satu tokoh hakim-hakim di Israel yang memiliki rasa takut juga. Kemudian yang kedua, yaitu Daud. Nah, tokoh yang kedua yang takut adalah, yang pernah mengalami rasa takut adalah Daud. Daud takut menghadapi ancamannya Raja Saul. Saudara bayangkan, ya wajar kalau dia tinggal di istananya Raja Saul, kemudian dia ketakutan karena mau dibunuh. Lihat ayat 1 Samuel 19. 1 Samuel pasal 19, ayatnya yang ke-10. Ya, saya bacakan. Lalu Saul berusaha untuk menancapkan Daud dengan tombak ke dinding, namun dia melarikan diri dari hadapan Saul. Jadi dia menancapkan tombak itu ke dinding, tetapi Daud melarikan diri dan terluput pada malam itu. Loh saudara, ini gambarnya yang tak kasih ilustrasi. Bagaimana Raja Saul mau melemparkan tombaknya untuk membunuh Daud. Mana ada orang mau dibunuh itu gak takut, saudara. Dia merasa ketakutan sampai dia melarikan diri. Orang yang melarikan diri artinya orang yang takut. Saudara, kalau Daud gak takut, sini mana tombaknya, saya hadapin kamu, betul gak? Ini berani. Buktinya dikatakan, dan tetapi Daud melarikan diri dan terluput pada malam itu. Artinya dia jauh meninggalkan. Kemudian kita lihat pasal 24. Ya, pasal 24 ayatnya yang kedua. Perhatikan ya. Dan Saul membawa 3.000 orang pilihan dari seluruh bangsa Israel dan pergi mencari Daud serta orang-orangnya di depan batu cadas kambing liar. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan. Sudah Daud ketakutan, diuber pula, dikejar pula oleh Raja Saul menggunakan apa? 3.000 pasukan khususnya, pasukan elitnya. Dan Saul membawa 3.000 orang pilihan, tentara pilihan. Bayangkan cuma satu orang dikejar pasukan intinya Saul sampai 3.000. Satu orang tuh saudara, gimana nggak merasa takut saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, yaitu adalah Eliyahu.
takut dengan Isabel. Ini 1 Raja-Raja ya, saya salah nulis. 1 Raja-Raja 19, perhatikan. 1 Melahim atau Raja-Raja pasal yang ke-19, ayatnya 1 sampai dengan 4. Perhatikan, saya bacakan. Dan Ahab menceritakan kepada Isabel segala hal yang telah Elia lakukan dan perihal ia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia dengan mengatakan, beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu, bahkan lebih dari itu. Jika besok kira-kira pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu. Maka Elia menjadi takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan tiba di Betseba wilayah Yehuda. Dia meninggalkan bujangnya di sana. Dan ayat 4-nya, sedangkan dia sendiri pergi ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia memohon untuk hidupnya, bahwa dia ingin mati, dan berkata, cukuplah sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku sekarang. Aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Nah saudara, bayangkan siapa yang tidak kenal Nabi Elia? Dia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal. Tetapi saat Isabel mengancam dia, dan nyawamu besok, dikatakan, dan jika besok nyawamu tidak sama seperti salah satu dari yang dibunuh oleh Elia. Dia katakan apa? Apa yang terjadi saudara? Maka Elia menjadi takut. Orang sehebat Elia loh saudara, dia mengalahkan 450 Nabi Baal. Tapi toh muncul saat diancam, rasa takutnya muncul, dan dikatakan ayatnya, lalu dia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan tiba di Betseba wilayah Yehuda. Dia meninggalkan bujangnya di sana. Dia meninggalkan bujangnya sendirian, padahal bujangnya itu siapa? Elisa saudara. Terus sedangkan dia sendiri pergi ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia mohon hidupnya mati. Artinya putus asa, wis mending aku mati daripada diancam mau dibunuh. Ini yang dilakukan Elia, sampai dia katakan kepada Bapak ya Yahweh, ambillah nyawaku. Berapa banyak anak Elohim, anak Tuhan yang begitu punya masalah, Tuhan lebih baik aku mati, ambil nyawaku. Memang semudah itu ngambil nyawanya orang saudara. Itu haknya Tuhan saudara. Elia begitu putus asa, diancam sama Isabel, dia bilang, ya Yahweh, ambillah nyawaku. Saudara, orang yang sering pengen mati malah gak mati-mati saudara. Ya gak? Aku pengen mati, makanya banyak orang mau bunuh diri, malah gak mati-mati saudara. Tetapi orang yang tenang-tenang pikirnya, saya pengen umurnya panjang, malah cepat mati saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita belajar, lihat Eliyahu takut juga. Yang keempat, Yona takut ke Niniwe saudara. Yona 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan lagi ya. Yona atau Yunus. Yona pasal yang ke-1 ayat 1 dan 2. Dan datanglah daftar Yahweh kepada Yona anak Amitai dengan mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berbicara dengan keras kepada mereka bahwa kejahatan mereka sampai di hadapanku. Nah saudara, tapi apa yang terjadi? Karena Yona takut ke Niniwe, justru dia lari ke Tarsis saudara. Inilah yang terjadi saudara. Padahal nama Yona kalau kita baca, dan datanglah daftar Yahweh kepada Yona bin Amitai. Nama Yona artinya merpati. Merpati itu identiknya dengan tulus. Tapi dia takut pergi ke Niniwe. Nah inilah salah satunya orang-orang yang mengalami ketakutan. Yang terakhir, yang kelima, orang yang mengalami takut ini tokoh yang tertulis di kitab suci saudara, yaitu Kepa atau Petrus saudara. Kepa takut dengan orang Yahudi yang menganiaya Yesua. Padahal saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kitab Lukas 22 ya, saat perjamuan Yesua berkata, menyampaikan dapatnya, nanti di antara kamu akan ada yang menyangkal, nanti ada yang menjual. Dikatakan Yesus bilang, tidak guru, tidak Rabi, sekali-kali tidak, sekalipun nyawaku harus terambil, aku tidak. Lu bayangkan apa nggak hebat nih di depan Yesua, imannya luar biasa. Tetapi begitu Yesua mengalami aniaya, apa yang terjadi saudara? Lukas 22 ayat 55. Perhatikan ayat 55.
Ya, Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-55. Perhatikan ayat 55 ya. Di situ dikatakan begini. Dan sambil menyalakan api di tengah aula itu juga seraya duduk bersama-sama. Kepa pun duduk di tengah-tengah mereka. Dan ada seorang hamba perempuan ketika melihat sedang duduk dekat api itu, setelah mengamatinya dia berkata, orang ini juga ada bersama dengan dia. Artinya, oh Kepa ini juga bersama dengan Yesua. Namun dia menyangkalnya sambil berkata, hai wanita, aku tidak mengenal dia. Karena apa saudara? Karena rasa takut penganiayaan yang dialami Yesua. Aku tidak kenal dia. Bayangkan saudara, di depan Yesua dia ngomong, sekalipun aku harus mati, aku akan hadapi. Tetapi begitu Yesua dianiaya, aku nggak kenal dia. Inilah sama, banyak orang yang di depannya baik, tapi di belakangnya ternyata tidak. Ayat 58. Dan tak lama sesudah itu ada orang lain yang melihatnya. Dia berkata, engkau juga adalah salah seorang dari antara mereka. Namun Kepa berkata, saudara, aku bukanlah dia. Saudara, menyangka lagi. Dan setelah berlalu kira-kira 1 jam, ada seorang lagi menuduh dengan berani seraya berkata, sesungguhnya orang ini juga bersama dengan dia, sebab dia juga seorang Galilea. Namun Kepa berkata, saudara, aku tidak tahu engkau mengatakan apa. Dan seketika itu juga ketika dia masih berbicara, berkokoklah ayam jantan. Nah saudara, artinya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sini rasa ketakutan itu muncul, apalagi saat dituduh macam-macam saudara. Saya menggarisbawahi ada yang berkata memang ada yang menafsirkan itu bukan ayam jantan, tapi di Israel itu ada istilahnya pelayanan, bukan, katanya ayam nggak ada di sana. Padahal saudara di Israel sampai hari ini ada namanya perayaan Kaparot. Itu darah ayam dipotong, itu sampai hari ini sampai ada. Saudara, jadi orang kadang menafsirkan, tapi saya nggak bahas ini. Tapi satu hal saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik di sini yang saya garis bawahi adalah di situ saudara rasa takut itu muncul. Yang tadinya beraninya luar biasa bisa muncul dalam sekejap saat bisa mengalami penganiayaan, dia mengalami tuduhan, dia mengalami intimidasi, dikata-katain orang, itu bisa muncul. Nah inilah yang terjadi saudara. Siapapun bisa mengalami rasa takut. Kita lanjutkan saudara. Nah, sekalipun manusia itu sudah banyak melihat dan mengalami keajaiban yang Elohim lakukan, namun keadaan rasa takut muncul saat manusia itu menghadapi tantangan atau ancaman. Kita sudah sering sini yang pernah mengalami banyak mujizat dan keajaiban siapa? Semuanya. Tapi toh masih rasa mengalami. Pernah nggak saudara mengalami nggak punya uang, mau makan besok mikir apa, tahu-tahu ada mujizat? Ada? Tapi seringkali saat kita nggak punya apa-apa pun rasa takut khawatir itu muncul, betul nggak? Besok apa ya? Besok ngapain? Saya pernah, di sini ada yang pernah ditipu orang juga, angkat tangan? Pernah. Tapi begitu ketemu orang juga, wah nanti saya, rasa takut itu pun juga muncul saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu sebenarnya sisi manusiawinya manusia. Kemudian, nah bagaimana para tokoh kitab suci itu bisa menghadapi tantangan itu? Nah sekarang saya akan lihat bagaimana kita belajar menghadapi tantangan itu, sehingga rasa takut yang tadinya muncul dalam diri kita kemudian berubah menjadi keberanian yang luar biasa. Amin. Jadi rasa takut itu dikalahkan mulai dalam diri kita sendiri, karena seperti yang tertulis dalam kitab suci. Kita akan lihat saudara. Yang pertama, ya, nah yang pertama ini saudara, Gideon mendapatkan tanda penyertaan Abah Yahweh dan support dari bujangnya. Amin. Begitu dia tahu, saya akan lihat kalau betul itu memang dari engkau, saya akan hadapi. Sampai apa yang terjadi saudara? Selain tanda, Gideon mendapat penyertaan Abah Yahweh. Buktinya apa? Dari 32.000 orang Israel, itu terlalu banyak saudara. Akhirnya suruh pulang yang takut masih 10.000, yang pulang 22.000. Kemudian masih ada itu kebanyakan, suruh pulang lagi tinggal 300. Bapak Yahweh membuat orang pulih dan muncul keberanian bukan karena banyaknya orang. Amin. Kita tidak perlu demo banyak orang,
Tetapi cukup kita minta penyertaan Bapa Yahweh, maka keberanian dari rasa takut itu muncul. Amin. Jadi seperti Gideon ini, saudara. Gideon hanya mendapatkan tanda dan penyertaan Elohim dan support dari bujangnya. Jadi saudara yang dikasih, kalau ada orang lagi punya masalah, didukung, disupport, aku buat didukung, doa segala macam, saya yakin itu akan muncul. Makanya kadang plong. Kalau saya sudah sharing, saya sudah mengalami, itu rasa kepercayaan diri kita muncul. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Daud memiliki kepercayaan diri dan lebih takut akan Elohim saat memiliki kesempatan membunuh Saul. Nah, yang kedua, bagaimana kepercayaan diri itu muncul dan muncul rasa membuktikan bahwa Bapa Yahweh sanggup menolong. Justru musuh yang mau membunuh Daud ditaruh di depannya dalam kondisi tak berdaya, saudara. Coba bagaimana? Nah, kalau seandainya balas dendam gampang gak? Sangat mudah, saudara. Karena sudah di dalam genggamannya. Itu artinya membuktikan keberaniannya Daud muncul. Sampai dia katakan apa? Lihat tuanku, apa yang aku lakukan? Aku sudah memegang puncak jubahmu. Artinya apa, saudara? Dia memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Yang ketiga, Eliyahu atau Elia dipelihara Bapa Yahweh melalui janda Sarfat. Justru dekat dengan tempat Isabel. Begitu dia di padang gurun, dia bilang, pergilah ke sungai Kerit dan aku akan mengirimkan makanan kepadamu. Saudara bayangkan, yang mengirim makanan siapa? Burung gagak. Setiap hari dikasih makan, yaitu daging dan roti, saudara. Itu, saudara, kalau bagi orang yang fanatiknya berlebihan, nggak bisa makan. Karena roti sama dagingnya yang bawa burung gagak. Burung gagak nggak koser. Wah, nggak mau saya dikasih makan ini kalau terlalu berlebihan. Itu kan hanya dipakai alat oleh Elohim untuk menyelamatkan Elia. Betul nggak, saudara? Tapi sekarang ini orang mulai saking fanatiknya berlebihan, sehingga apapun nggak mau. Aku naik mobil ini nggak mau, ini bukan buatan Indonesia. Ya kita nggak selamanya naik mobil, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, buktinya yang memberi makan Elia justru malah burung gagak yang diutus Bapa Yahweh. Dan dia makan di sungai Kerit sampai akhirnya sungai itu kering, nggak ada makanan. Akhirnya apa yang terjadi? Pergilah ke janda Sarfat, karena aku sudah mengutus engkau akan dipelihara di sana. Padahal rumahnya janda Sarfat dengan Isabel yang mau membunuh itu dekatan. Kenapa Tuhan kalau menolong malah mendekatkan dengan bahaya? Karena Bapa Yahweh tahu bahwa semua tubuh jiwa rohnya dalam tangannya Elohim. Amin. Kita mau didekatkan dalam bahaya, kalau tetap di tangan Bapa Yahweh pasti selamat. Amin. Tapi sekalipun kita mau jauh lari dari Tuhan, merasa saya aman, tapi kalau kita menjauh dari Bapa Yahweh, justru masalah yang baru muncul. Buktinya siapa? Yona. Semakin dia lari jauh dari Tuhan, semakin bahaya mengancam dia. Bahkan bukan hanya dia, seisi kapal pun bisa tenggelam. Amin. Itu kenapa? Karena semakin menjauh. Tetapi sekalipun Elia itu dekat dengan Isabel tempatnya, tetapi dia tetap dipelihara oleh Bapa Yahweh. Amin. Perlindungannya itu sempurna. Makanya dikatakan sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa engkau. Amin. Karena pasti perlindungannya sempurna. Yang keempat, ya, Yona berjiwa besar. Nah, dibutuhkan bagaimana dia percaya diri muncul. Sudah aku yang salah, tetapi semua dalam genggaman Elohim pasti selamat. Yona berjiwa besar dan tepat mengambil keputusan. Telat sedikit kapalnya tenggelam, tapi dia mengambil keputusan, itu yang aku yang salah. Yang menyebabkan gelombang itu aku, angkatlah aku dan ceburkanlah ke laut. Dan saya tahu bahwa kalau dia mengambil keputusan tepat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Sekalipun dia di dalam perut ikan, tetap disertai oleh Bapa Yahweh. Amin. Padahal saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, dia menyelamati. Ya, Yona berjiwa besar dan tepat mengambil keputusan untuk menyelamatkan satu kapal dan Niniwe. Akhirnya yang diselamatkan Yona bukan hanya Niniwe, tetapi termasuk satu kapal yang pernah ditumpangi. Betul nggak, saudara? Akhirnya dia menyelamatkan 2 sekaligus. Satunya itu kapal yang pernah dia naiki, yang satunya nanti seluruh Niniwe diselamatkan sama dia. Padahal dia harus mengalami, dia ada di dalam perut ikan 3 hari. Padahal perut ikan itu ada cairannya, saudara. Semua tubuh makhluk hidup mesti ada cairannya. Makanya kalau orang kita makan apa mesti cepat busuk, betul nggak?
Ada yang sini makan apel, besok keluar tetap apel? Ada? Saya mau makan lontong, besok tetap keluar lontong? Nggak ada. Karena di dalam tetap ada proses cairan kimia yang bisa menghancurkan apapun. Betul nggak saudara? Jadi saudara, ini termasuk, saudara, dulu saya pernah baca sebuah artikel, ada orang Inggris masuk saudara ke dalam dimakan ikan, besoknya dikeluarkan dari perut ikan, kulitnya sudah melupas, rambutnya sudah rontok karena cairan yang di dalam tubuh ikan itu melunakkan tubuhnya. Contoh, ular makan ada yang dikunyah? Enggak saudara, ditelan. Tapi kenapa itu juga tetap hancur? Karena ada cairan di dalam perutnya yang bisa menghancurkan. Nah bayangkan, si Yona berapa hari di perut ikan? 3 hari. Nggak makan, nggak minum di dalam perut ikan, tapi tetap Bapak Yahweh pelihara. Amin. Bapak Yahweh lindungi sertai saudara. Di sana nggak ada yang jual rolade, nggak ada yang jual cendol dawet, tapi tetap dipelihara oleh Elohim. Amin. Makanya dimanapun situasinya, dimanapun, kapanpun, apapun tempatnya, selama bersama dengan Elohim pasti selamat. Amin. Itu yang kita harus imani saudara. Yang terakhir, yang kelima, Kepa dapat teguran dari Yesua saat menyangkal, ya. Dan dengan pertobatannya sampai akhir hidupnya pun dia jadi martir. Tadinya dia takut begitu lihat Yesua dianiaya. Saudara, dia merasa takut. Itu bukan aku, bukan saudaraku, aku nggak kenal dia. Tetapi saat dia mulai bertobat, saudara tahu kematiannya Kepa seperti apa? Kepa itu disalib, saudara. Tapi kepalanya di bawah, dibalik di rumah. Jadi dia disalib dengan kepala di bawah, saudara. Dia bilang apa? Aku nggak layak mati seperti Yesua disalib dengan kepala di atas. Makanya dia disalib, terus kepalanya ditaruh di bawah. Itulah meninggalnya si Kepa, saudara. Semua murid-muridnya Yesua jadi martirnya Elohim, jadi martirnya Tuhan. Dan salah satunya adalah Kepa dengan disalib kepalanya di bawah. Nah, punya rasa takut dia? Tidak. Setelah dia mengenal Yesua lebih dalam dan Ruach HaKodis bekerja, dia berani berkhotbah dan 3.000 orang bertobat dan terus penginjilan kemana-mana. Dan keberaniannya muncul, rasa takutnya hilang, sampai dia meninggal pun harus disalib. Toh dia berani menghadapinya. Amin. Itu cara Tuhan, saudara. Kemudian kita lihat, ya, bagaimana menghilangkan rasa takut yang kita hadapi saat mengalami permasalahan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, ya, jadikan kesaksian mujizat, keajaiban dan pertolongan Tuhan yang pernah kita alami menjadi motivasi dan dalam menghadapi permasalahan bahwa Abah Yahweh sanggup menyelesaikan. Amin. Kita belajar. Begitu saya mengalami mujizat, oh berarti Tuhan ajar saya. Amin. Saya pernah mengalami kelaparan, besok saya mau makan apa, anak-anakku nggak ada. Tuhan kasih berkat dengan caranya yang ajaib. Seandainya besok saya mengalami hal yang sama, pasti Tuhan tolong saya karena saya pernah mengalami hal yang sama. Amin. Jadi setiap kesaksian, mujizat dan keajaiban yang pernah kita alami itu jadi motivasinya kita untuk kita semakin semangat. Amin. Saya pernah mengalami mau celaka dan Tuhan tolong saya. Suatu saat sekalipun diberikan isu yang macam-macam tentang bahaya, saya tidak pernah takut karena Tuhan pasti tolong saya. Amin. Pasti Bapak ini. Itu menjadi motivasi. Jadi saudara yang dikasih menjadi motivasi dalam menghadapi permasalahan. Nah, saya punya masalah seperti ini, saya pasti bisa menghadapinya. Amin. Itu jadikan kesaksian buat kita. Yang kedua, ini contohnya adalah Elia. Nah, Elia itu sudah bayangin loh. Ini antara hidup dan mati loh. Dia ngadepinya 450 Nabi Baal dukun. Saudara, dia sendirian. Dia katakan aku hanya seorang diri. Tetapi Tuhan tolong dia. Kenapa sekarang dia diancam satu orang namanya Isabel? Dia takut, betul gak? Harusnya ini jadi kesaksian. Buktinya apa? Kekeringan, kelaparan dia tetap dipelihara oleh Bapak Yahweh. Amin. Di sungai Kerit dia dikasih makan, nggak perlu beli, nggak perlu masak, nggak perlu ngolah. Begitu ke Janda Safat dipelihara juga. Itu selanjutnya. Yang kedua, serahkan permasalahan dan ketakutan yang kita alami kepada Abah Yahweh bersama Yesua dengan yakin. Biarlah Elohim yang memberikan jalan keluar dengan caranya yang ajaib. Amin. Jadi yang kedua, saudara, serahkanlah permasalahan dan ketakutan yang kita alami kepada Bapak Yahweh. Serahkan masalah kita kepada Tuhan.
Biarkan cara Tuhan, bukan cara kita yang menyelesaikan masalahnya. Amin. Kalau cara kita berarti kita hitung-hitungan sama Tuhan. Betul gak? Oh harusnya gini Tuhan. Itu namanya kita ngatur Tuhan. Biar urusannya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Amin. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Ya, sekali lagi, urusan nanti masalah jalannya gimana itu urusannya Elohim, bukan urusannya kita. Dulu waktu kita membayar gereja ini kan sama ya. Kalau kita hitung-hitungan Tuhan semoga dikirim donatur yang jauh dari mana-mana, itu kan pola pikirnya kita. Ya enggak saudara? Tetapi kalau kita wis Bapak Yahweh ini yang mampu saya lakukan, selebihnya yang saya tidak mampu engkau yang kerjakan, Tuhan yang bekerja. Amin. Semuanya caranya Elohim, bukan caranya kita. Yang terakhir, mengimani bahwa roh yang di dalam kita lebih besar daripada ketakutan yang kita alami. Amin. Roh yang di dalam kita itu jauh lebih besar daripada ketakutan kita yang kecil tadi. Amin. Roh di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada ketakutan yang kita alami. Jadi kita harus mengimani Tuhan yang di dalam kita jauh lebih besar. Amin. Kita lihat ayatnya, ini ayatnya sudah 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wa atem giladem ma'et Elohim hinkem wa et nifei seker nit saptem kigadolu aser etkem me aser itam baaret. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Amin. Jadi saudara sekali lagi lihat ayatnya ya. Kamu berasal dari Elohim, berarti kita berasal dari Elohim, dari Tuhan. Hai anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, menaklukkan dunia, menaklukkan kuasa jahat. Karena dia yang di dalam kamu, artinya Yesua yang di dalam diri kita lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Amin. Jadi ternyata Yesua yang di dalam hati kita, ruahku di dalam itu lebih besar daripada yang ada di dunia. Amin. Bapak Yahweh pasti mengasihi kita jauh lebih apapun. Yang terakhir, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ya. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Pasti kita akan berhasil. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersama Abba Yahweh Elohim Besem Yesua Masya tidak akan takut dan pasti bisa menghadapi setiap tantangan. Haleluya.